اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, dan berselawat kita untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin membahas tentang pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudaraku sebangsa dan tanah air, moderasi mengandung arti jalan tengah atau seimbang, adil, tidak berlebih-lebihan. Sebagaimana sering kita dengar ada kata moderator, yaitu sebutan untuk orang yang menengahi dalam sebuah diskusi yang prinsipnya tidak berpihak kepada kelompok manapun dan kepada pendapat siapapun. Dalam istilah lain disebut juga dengan istilah wasit, yang artinya adalah orang yang menengahi suatu pertandingan. Lalu moderasi beragama maksudnya adalah prinsip memahami dan mengamalkan agama dengan jalan tengah, adil dan seimbang, tidak berlebih-lebihan. Islam mengajarkan kita agar kita menjadi umat penengah, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kamu sebagai umat penengah, kata Allah, agar kamu menjadi saksi bagi seluruh manusia. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Perlukah moderasi beragama? Jawabannya perlu. Kenapa? Karena memahami agama dan mengamalkan agama secara berlebihan akan melahirkan sifat ekstrim, dan itu akan menimbulkan efek buruk bagi penganutnya. Islam mengajarkan kita akan beribadah dengan prinsip adil dan berimbang. Setiap amal diperintahkan agar dilakukan secara berimbang, seperti dermawan atau berimpak. Terlalu dermawan akan melahirkan sifat boros, tetapi tidak mau berimpak atau bersedekah akan melahirkan sifat kikir. Artinya apa? Perlu ada keseimbangan dalam hal beramal. Lalu pentingkah moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa? Jawabannya sangat penting. Kenapa? Karena di Indonesia diakui ada 6 agama: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agar penganut-penganut agama ini hidup berdampingan secara damai, maka umat beragama harus
memahami dan mengamalkan agama secara berimbang. Apabila umat memahami dan mengamalkan agama secara berlebihan, maka itu akan berdampak buruk bagi persatuan dan kesatuan bangsa kita. Oleh sebab itu, sekali lagi, demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, maka perlu adanya moderasi beragama bagi umat beragama. Tetapi bukan moderasi agama. Sekali lagi, bukan moderasi agama. Kenapa? Karena agama tidak perlu ada moderasi. Karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip-prinsip keadilan dan prinsip-prinsip keseimbangan. Lalu, bagaimana konsep Islam tentang moderasi? Kalau kita lihat sejarah 15 abad yang lalu, Nabi kita Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan dan mengamalkan moderasi beragama. Hal itu terlihat ketika umat Muslim Madinah hidup berdampingan secara aman dan damai dengan umat non-Muslim. Kenapa itu bisa terwujud? Karena adanya pemahaman dan pengamalan agama secara adil dan berimbang. Sekali lagi, dalam kesempatan ingin saya sampaikan bahwa moderasi beragama itu penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau kita lihat pula dari segi adat istiadat Minangkabau, juga mengajarkan kepada kita perlu moderasi dalam kehidupan. Sebagaimana ada petuah mengatakan, babuek baik pado-padoi, babuek buruk sekali jahat. Artinya apa? Ada prinsip keseimbangan. Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, demikianlah uraian singkat, semoga bermanfaat bagi kita, dengan kesimpulan bahwa moderasi beragama sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih. Wallahu yuwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.